Pernah nggak sih ngerasa kalau nyari saham yang bener-bener bagus itu kayak nyari jarum di tumpukan jerami? Susah banget kan? Nah, di sesi panduan kali ini, kita bakal bongkar tuntas gimana caranya nemuin harta karun yang tersembunyi di pasar saham. Maksudnya, saham-saham dengan fundamental super kuat, tapi lagi didiskon habis-habisan. Kita bakal pakai pendekatan value investing, memanfaatkan platform Arima ID. Lewat corong penyaringan yang terstruktur, proses yang tadinya bikin pusing ini bakal jadi jauh lebih terukur dan pastinya gampang banget buat diikutin. Tapi sebelum kita mulai, ada satu prinsip dasar yang wajib banget kita pegang. Kita itu nggak lagi nyari saham yang bakal meroket besok pagi, bukan. Kita ini lagi berburu bisnis yang luar biasa yang kebetulan harganya lagi obral. Jadi, ya value investing itu jelas bukan skema cepat kaya. Ini soal kesabaran. Platform Arima ini sendiri memang dirancang khusus dengan filosofi itu, buat bantu kita menyaring ribuan saham secara sistematis, ngecek luar dalam, sampai kita benar-benar yakin buat ngambil keputusan investasi yang matang. Oke, biar runut, ini dia 5 tahapan yang bakal kita lewatin. Pertama, ngebahas pola pikir dan kondisi makro. Terus kedua, penyaringan saham awal. Ketiga, verifikasi fundamental mendalam. Keempat, kita cek tren sektor dan perbandingan. Dan yang terakhir pastinya eksekusi dan pantauan akhir. Langsung aja kita masuk ke tahap pertama, yaitu pola pikir dan kondisi makro. Atau gampangnya kita ngecek dulu nih, cuaca pasarnya lagi kayak gimana. Bayangin Anda mau berlayar, pasti cek cuaca dulu dong. Nah, sebelum terjun nyari saham, perhatiin deh 4 indikator utama ini. Kalau indeks dolar alias DXY lagi di atas 105, itu artinya dolar lagi kuat banget dan IHSG biasanya bakal tertekan. Terus, kita juga wajib ngecek obligasi Amerika 10 tahun, nilai tukar rupiah kita yang sangat ngaruh ke harga bahan baku impor, dan pastinya indeks fix buat ngukur tingkat kecemasan pasar. Aturan mainnya simpel, kalau 3 dari 4 sinyal ini lagi negatif, mending kita bersabar dulu sampai langitnya agak cerahan. Tapi tunggu dulu, kalau indeks fix tembus di atas 30, itu artinya pasar lagi panik-paniknya. Dan buat seorang value investor, kepanikan pasar itu justru seringkali jadi peluang emas buat borong saham murah. Nah, kalau cuacanya udah mendukung, kita lanjut ke tahap kedua, penyaringan saham awal. Di sini kita bakal pakai saringan yang lumayan ketat. Di tahap ini, Anda nggak perlu pusing mikirin harus mulai dari mana. Platformnya udah nyediain preset khusus value investor yang bisa langsung memangkas ribuan saham, jadi sekedar 10-20 kandidat terbaik aja. Praktis banget kan? Kita cuma cari saham yang return on equity-nya minimal 12%, valuasi PER di bawah 15, PBV maksimal 2, rasio utangnya alias DR dijaga di bawah 1,5, dan pastinya harus punya pertumbuhan IPS yang positif. Tapi ingat ya, jangan mentang-mentang ada di urutan teratas langsung dibeli. Daftar ini baru sekedar pintu masuk kita. Dari daftar pilihan tadi, kita bawa masuk ke tahap ketiga, verifikasi fundamental mendalam. Kita bakal ngebedah mereka pakai mikroskop snowflake. Nah, ini dia salah satu fitur yang paling menarik, yaitu Snowflake Chart atau grafik kepingan salju. Coba anggap grafik radar 5 dimensi ini sebagai mikroskop analitis kita. Dia bakal ngukur aspek nilai buat ngelihat semurah apa sahamnya, terus ngukur prospek bisnis, rekam jejak historisnya, kesehatan raca, sampai urusan dividen. Ada satu aturan emas di sini, hindari saham apapun yang bentuk kepingan saljunya nggak simetris. Bentuk yang nggak beraturan itu ibarat tanda peringatan yang jelas, nandain ada kelemahan fundamental yang lumayan fatal di salah satu dimensinya. Kalau mau lebih spesifik lagi, kita punya target angka nih. Kita pengen skor nilai minimal di angka 7, kesehatan di 6, dan prospek di 5. Terus, jangan lupa lirik angka kunci yang sangat penting di bawahnya. Rasio PG yang di bawah 1 itu jadi bukti kuat kalau sahamnya beneran murah dibandingin sama pertumbuhan laba dan dividen yang dikasih. Ditambah lagi, kalau Piotrowski F-skornya nyentuh angka 7 ke atas, wah itu udah jadi jaminan kalau perusahaannya punya pondasi finansial yang kokoh banget berdasarkan 9 kriteria berbeda. Fundamental udah oke? Mantap! Sekarang kita masuk ke tahap keempat, tren sektor dan perbandingan. Saatnya kita adu mereka secara langsung. Pernah kepikiran nggak kenapa ada saham fundamentalnya bagus tapi harganya kok jalan di tempat? Nah, posisi sektor itu ngaruh banget ke momentum. Di grafik relative rotation atau RRG, ini kelihatan jelas kalau saham sebagus apapun bakal susah terbang kalau sektornya lagi ditinggalin pasar, alias nyangkut di kuadran lagging di posisi kiri bawah. Yang kita incar tuh sektor yang lagi nongkrong di kuadran leading di kanan atas. Disitulah arus uang sedang deras masuk dan relatif jauh lebih aman buat kita mulai nyicil beli atau menahan saham. Buat nambah rasa aman, cek juga presentase imbal hasil dividen atau dividend yield-nya.
Angka 3-6% itu udah paling pas. Itu semacam titik ideal yang nunjukin kalau perusahaan punya uang tunai beneran buat dibagiin ke investor, tanpa bikin keuangan internal mereka berantakan. Kalau di bawah 3%, wah rasanya terlalu kecil buat seorang value investor. Tapi awas, kalau angkanya terlalu fantastis, misal di atas 8%, kita justru wajib waspada. Biasanya, angka setinggi itu susah buat dipertahanin di masa depan, alias cuma fenomena sesaat aja. Katakanlah dari hasil penyaringan tadi, Anda udah dapat 3-5 nama saham jagoan. Sekarang waktunya kita adu reka. Masukin aja kandidat-kandidat ini ke halaman perbandingan langsung. Nanti platformnya bakal langsung ngasih stabilo hijau terang buat pemenang mutlak di setiap baris metriknya. Bahkan ada lencana terbaik yang otomatis nempel di saham yang paling banyak mendominasi. Asli, ini ngebantu banget bikin proses milih saham jawara jadi sangat visual dan sama sekali nggak bikin pusing. Akhirnya kita sampai di ujung corong. Tahap kelima, eksekusi dan pantauan akhir. Ini ibarat jaring pengaman kita sebelum benar-benar beraksi. Di tahap penentuan ini, kedisiplinan Anda benar-benar bakal diuji. Anggap aja Anda seorang pilot yang mau lepas landas. Saham pilihan Anda wajib banget lulus minimal 70% di checklist persona value ini sebelum Anda eksekusi beli. Nggak harus sempurna 100% hijau semua sih. Tapi kalau ada poin yang disilang merah, Anda harus kritis nanya ke diri sendiri. Apakah ini masalah yang nggak bisa ditolerir? Misalnya, kalau ternyata rasio utangnya kelewat batas, ya udah, mending relain aja dan cari saham yang lain. Dan sebagai perlindungan terakhir, jangan sampai lupa pasang pengingat harga. Ini krusial banget loh. Pasang notifikasi harga turun dari entry sebagai stop loss psikologis untuk berjaga-jaga kalau analisa kita agak meleset. Terus pasang juga notifikasi harga naik dari entry. Buat apa? Buat ngingetin kita supaya mengevaluasi lagi apakah saham ini masih terhitung undervalued atau harganya udah nyentuh nilai wajarnya dan udah saatnya kita ambil untung. Dengan fitur ini, pikiran bakal jauh lebih tenang apapun badai yang lagi terjadi di bursa. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, ngejalanin kelima langkah tadi itu benar-benar ngerubah proses nyari saham yang biasanya penuh tebak-tebakan, jadi sebuah rutinitas yang terstruktur, jelas, dan pastinya bebas stres. Kita mulai dari mantau cuaca makro, nyaring saham pakai preset otomatif, ngecek jeroan fundamental lewat visual kepingan salju, ngadu momentum di sektornya, sampai disiplin ngecek checklist terakhir sebelum beneran beli. Pertanyaannya sekarang, udah siap belum? Manfaatin corong sistematis yang luar biasa ini buat nyingkirin saham-saham berisiko dan nemuin mahakarya diskonan Anda yang berikutnya. Ingat, ini bukan sekedar soal main saham, ini tentang gimana kita bisa investasi dengan keyakinan penuh karena didukung sama data yang solid. Terima kasih udah ngikutin sesi panduan ini. Jadi, saham undervalued mana nih yang bakal masuk keranjang portofolio Anda hari ini? Selamat berburu dan sampai jumpa!